Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sylvia Mustika Dewi, biasa dipanggil Sylvia dengan NPM-nya 25130340056, dengan mata kuliah Geologi Dasar yang diampu oleh Pak Nyokro Mukti Wijaya SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan peta lempeng tektonik dunia. Khususnya saya akan menjelaskan profil tiap-tiap lempengnya, lalu pergerakan antar lempengnya, serta fenomena apa yang muncul dari interaksi antar lempeng. Dan untuk pengertian lempeng tektonik sendiri, yaitu potongan besar kerak bumi yang mengapung di atas lapisan atmosfer dan pergerakannya itu sangat lambat, bahkan hanya beberapa sentimeter per tahunnya. Meskipun begitu teman-teman, pergerakan dari lempeng tektonik ini yang menyebabkan sekarang itu terjadinya gempa bumi, pembentukan pegunungan ataupun gunung api dan ataupun fenomena geologi lainnya. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pada setiap lempeng itu memiliki karakteristik ataupun arah pergerakannya yang berbeda-beda dengan yang lainnya, sehingga juga menimbulkan fenomena geologi yang berbeda juga. Oke, yang pertama kita lihat di lempeng Pasifik, yaitu di mana lempeng terbesar di dunia dan mendominasi wilayah Samudra Pasifik. Baik teman-teman, pada peta terlihat lempeng Pasifik ini ukurannya sangat besar yang berbatasan dengan lempeng-lempeng lainnya seperti ada lempeng Eurasia, Amerika Utara. Di sini ada Amerika Utara, ada Filipina, ada lempeng Australia. Nah, dari kita bisa lihat dari arah-arah tersebut rata-rata arah pergerakannya yaitu konvergen maupun transform yang menyebabkan wilayah di sekitar lempeng ini dikenal dengan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Fenomena yang dihasilkan itu berupa aktivitas gunung api yang sangat aktif, gempa bumi yang sangat kuat, serta palung laut yang dalam. Contohnya bisa dilihat di Jepang, Filipina, maupun pantai barat Amerika. Teman, selanjutnya kita akan membahas lempeng Amerika Utara. Di sini terlihat bagian barat itu arah pergerakannya dengan lempeng Pasifik yaitu transform, yang dimana dari pergerakan geser antara kedua lempeng ini menyebabkan terbentuknya sesar San Andreas, California. Akibat pergerakan tersebut sering terjadi gempa bumi, tetapi walaupun terjadi gempa bumi tetapi tidak menimbulkan gunung api karena tidak terjadi penunjaman gitu. Penunjaman ya, betul. Selanjutnya yang bagian timur lempeng Amerika Utara dengan lempeng Eurasia, yaitu arah pergerakannya divergen, saling menjauh sehingga membentuk batas di Samudra Atlantik yang menyebabkan pemekaran dasar samudra. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang lempeng Amerika Selatan. Di bagian barat ada lempeng Nazca, yaitu lempeng Nazca ini bergerak ke arah timur, lalu kedua lempeng ini bertemu secara konvergen, di mana lempeng Nazca itu menunjam ke lempeng Amerika Selatan. Proses subduksi ini menghasilkan fenomena berupa terbentuknya pegunungan Andes, aktivitas gunung api yang memanjang, serta gempa bumi yang kekuatannya cukup besar. Wilayah seperti Chili dan Peru juga menjadi daerah yang sangat aktif, serta tektonik akibat pertemuan dua lempeng ini. Lempeng Nazca sendiri merupakan lempeng samudra yang relatif kecil, namun walaupun kecil namun sangat aktif gitu ya. Arah gerakannya ke timur menuju benua Amerika Selatan
karena sifatnya itu lebih padat, lempeng ini juga mudah menunjam ke bawah lempeng benua. Proses ini menghasilkan palung laut, aktivitas vulkanik gitu, gempa bumi, serta fenomena ini menjadi contoh nyata batas konvergen antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Baik teman-teman, selanjutnya itu kita akan membahas tentang lempeng Afrika. Terlihat pada peta bahwa zona pergerakannya itu berada di sekitar timur laut dan arah utara gitu ya. Di bagian utara lempeng Afrika itu bertumpukan dengan lempeng Eurasia, lalu tumpukan ini tuh menyebabkan terbentuknya wilayah pegunungan dan aktivitas gempa di sekitar Laut Tengah. Lalu di bagian timur lempeng Afrika ini terlihat adanya pergerakan zona divergen ya, yaitu menjauh dari proses ini dikenal dengan East African Rift yang menyebabkan retakan besar pada kerak bumi dan dapat berpotensi membentuk samudra baru di masa yang akan mendatang. Fenomena-fenomena yang muncul itu berupa gempa, aktivitas vulkanik, serta terbentuknya lembah retakan panjang. Baik, lempeng Eurasia ini merupakan salah satu lempeng terbesar yang mencakup sebagian besar wilayah Eropa dan Asia. Lempeng ini bergerak relatif ke arah timur dan berinteraksi dengan banyak lempeng yang lainnya ya. Di bagian selatan, lempeng Eurasia ini bertumbukan dengan lempeng Hindia. Bertumbukan dengan lempeng Hindia sehingga membentuk pegunungan, yaitu pegunungan Himalaya. Tumbukan ini termasuk jenis konvergen ya, saling mendekat gitu, benua dengan benua gitu, lalu menghasilkan gunung api, tetapi menghasilkan juga pegunungan lipatan yang sangat tinggi. Di bagian timur interaksinya dengan lempeng Pasifik dan Filipina yang menyebabkan banyak gempa dan aktivitas vulkanik di wilayah Asia Timur. Ini kita akan membahas lempeng India atau bisa disebut juga Indo-Australia. Pergerakannya itu ke arah utara. Pergerakan ini cukup penting karena menyebabkan tumbukan besar dengan lempeng Eurasia. Yang menyebabkan terbentuknya pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Hingga saat ini pun pergerakannya masih terus berlangsung, sehingga wilayah tersebut rawan akan gempa. Dan fenomena dari pergerakan ini adalah pengangkatan kerak bumi dan terbentuknya pegunungan lipatan raksasa. Selanjutnya ada lempeng Australia yang bergerak ke arah utara dan timur laut. Lempeng ini bertemu dengan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Di wilayah Indonesia, pertemuan ini menghasilkan zona subduksi yang sangat aktif. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia ini memiliki banyak gunung api yang aktif dan sering mengalami gempa bumi. Nah, fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa dampak pergerakan lempeng terhadap kehidupan manusia itu baik berupa bencana alam maupun potensi sumber daya alamnya seperti panas bumi. Itu menyebabkan dampaknya itu langsung ke manusia gitu. Selanjutnya kita akan membahas lempeng Antartika. Lempeng Antartika ini bergerak perlahan ke arah utara dan dikelilingi oleh batas-batas divergen. Batas-batas
Jadi sepanjang batas ini dikelilingi oleh batas divergen antara lempeng-lempeng yang lainnya. Jadi di sepanjang batas tersebut terjadi pemekaran dasar samudra. Fenomena yang muncul umumnya itu berupa gempa yang ringan dan pembentukan kerak samudra yang baru. Karena wilayahnya tertutup es ya, dampaknya tidak terlalu terasa bagi aktivitas manusia. Selain lempeng-lempeng besar, ini semua terdapat juga lempeng-lempeng kecil seperti Scotia, terus ada Karibia, Cocos, terus di sini juga ada Juan de Fuca. Namun tidak bisa diremehkan lempeng-lempeng kecil ini, walaupun ukurannya kecil, namun pergerakannya itu juga sangat aktif gitu. Lempeng Cocos ini bergerak ke arah timur dan menujam ke bawah lempeng Karibia serta Amerika Tengah. Lalu sehingga dari pergerakan tersebut ya menyebabkan banyak gunung api dan gempa di wilayah tersebut. Lempeng Juan de Fuca menujam ke bawah lempeng Amerika Utara dan memicu aktivitas seismik di pantai barat Laut Amerika. Lalu tadi lempeng yang kecil juga, lempeng Scotia, bergerak di sekitar wilayah Amerika Selatan dan Antartika juga ya. Lempeng Antartika menghasilkan gempa serta deformasi kerak bumi. Baik teman-teman, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pergerakan peta lempeng tektonik dunia. Jika ditarik kesimpulannya bahwa peta pergerakan lempeng tektonik dunia itu sangat dinamis dan berubah-ubah, yaitu dimana pergerakannya ada divergen, konvergen, transform, yaitu dimana divergen itu saling menjauh ataupun konvergen mendekat gitu ya, saling bertumbukan atau mendekat, dan transform itu seperti saling bergesekan. Dan dari perbedaan arah interaksi antar lempeng itu menyebabkan fenomena geologi yang berbeda juga. Yang kita ketahui ada juga gempa bumi, terus pembentukan pegunungan, gunung api, lalu ada kayak sesar samudra gitu. Jadi penting untuk kita mengetahui atau memahami pergerakan arah lempeng-lempeng tektonik di dunia untuk kita memahami lebih dalam lagi tentang bencana alam dan karakteristik yang ada di wilayah belahan dunia. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.